Oke, Bapak Ibu udah berkenalan ya dengan berbagai konsep dasar di sistem komunikasi digital ya, terutama ada sinyal pulsa-pulsa di chapter yang lalu ya, yang disebut dengan apa pulse code modulation atau baseband coding ya. Lalu juga ada proses digitalisasinya yang meliputi eh, sampling, quantization, dan coding. Dan proses sampling itu bisa dijaga supaya errornya bisa dikembalikan ya kalau Nyquist rate itu dijaga dan dipenuhi. Dan apa proses samplingnya itu tidak menimbulkan aliasing, tetapi quantization itu selalu menghasilkan noise ya dan menjaga noise-nya supaya tetap kecil dan apa dapat dikendalikan adalah dengan cara menjaga level quantization-nya itu ya, karena level quantization-nya begitu lebih banyak maka noise itu akan turun secara kuadratis. Nah, di chapter ketiga ini ya, kita akan berkenalan dengan konsep-konsep kalau memang pulsa itu ditransmisikan lewat channel dan pasti kena noise ya, dan noise yang paling umum adalah additive white Gaussian noise ya, maka bagaimana ya cara memaksimumkan eh, probabilitas mendeteksi yang paling baik di receiver begitu ya. Dan ada dua konsep penting yang diperkenalkan di chapter 31 dan 32 ini, yaitu maximum likelihood detector dan match filter. Ya, itu tipikal soal yang bisa ditanyakan ya waktu di ujian ya. Bagaimana cara kerja match filter atau maximum likelihood detector gitu ya. Nah, kita mulai dengan lihat buku sklar kita ya. Eh, ini kita lihat dari chapter 3 awal ya. Itu judulnya Baseband Demodulation and Detection ya. Jadi eh, ini dikasih slash ya karena berhubungan ya, demodulasi dan detection. Demodulasi itu biasanya seringnya juga dikenakan kata itu untuk band pass modulation ya. Jadi band pass modulation temannya demodulation. Tapi kalau detection itu konsep yang sering dikisahkan untuk baseband signaling ya. Jadi kalau sinyalnya udah di sekitar 0 apa 0 Hz begitu ya di daerah baseband, nah itu detection tuh ya. Bagaimana kita bisa mendetek secara maksimal ya sinyal asli yang dipancarkan bahkan di tengah-tengah noise kita ya, dan noise kita sifatnya additive white Gaussian ya. Nah, ini dibuka ya sklar itu dengan menceritakan bahwa ya pasti ada efek-efek tertentu ya kalau kita mentransmisikan sinyal kita ke channel ya. Efek yang muncul adalah intersimbol interference ya, karena channel kita pasti tidak mungkin tak terhingga bandwidthnya. Sementara pulsa-pulsa kita karena sinyal kotak terutama ya, itu pasti bandwidthnya tak terhingga ya, pasti kepotong ya, ada bagian eh, apa dari sinyal kita itu yang kepotong oleh bandwidth channel kita yang terbatas, sehingga pasti sinyal kita itu melebar ya. Ini pakai istilah amorphous smear begitu ya, kayak di apa terdistorsi tapi seperti dioles ke roti gitu ya, melebar ya. Nah, dan kalau sinyalnya seperti itu tidak ready untuk bisa di sampling dan detection ya. Jadi di receiver itu kita perlu ada semacam filter ya, supaya kita bisa memastikan dari pulsa yang udah smeared itu ya, yang udah terdistorsi itu, kita tuh bisa mendapatkan SNR yang paling bagus dari sinyal kita ya, dan kalau bisa juga bebas dari intersimbol interference ya. Nanti ada teknik-teknik equalization yang dibahas di belakang chapter ini ya. Tapi di awal ini kita berkenalan dengan beberapa konsep dulu ya. Nah, lalu di sini juga ada satu bagian catatan ya yang Sklar itu bilang ya, bahwa kalau kita melakukan modeling ya dan komputasi terhadap sinyal, sinyalnya ada di bandpass ya, dan bandpass model itu di chapter 4 baru diperkenalkan ya. Itu untungnya ya, untuk sistem yang linear itu tepat sama seperti kalau kita melakukannya di baseband.
Ya, jadi di sini Sklar itu bilang ya, performing bandpass linear signal ya. Kalau sinyalnya di bandpass di frekuensi yang lebih tinggi itu ya, kalau dilewatkan kepada rangkaian heterodyne itu menurunkan frekuensi sinyal dari sinyal yang bandpass di frekuensi tinggi kembali ke baseband di frekuensi rendah ya. Maka hasilnya akan sama dengan eh, kalau sinyal itu di baseband saja terus melewati satu signal processing ya. Jadi eh, saya tuh bisa membypass perhitungan heterodyne-nya ini karena baik saya kerjakan di bandpass maupun saya kerjakan di baseband itu identis hasil kalkulasinya begitu ya. Sehingga kan kalau kita bayangkan ya, kalau kita harus berhitungnya di bandpass ya, maka kita harus berhitung dengan frekuensi-frekuensi tinggi ya, misalnya di level megahertz dan seterusnya ya. Nanti perhitungan kita jadi ruwet semata-mata karena sinyal kita numpang di satu sinyal lain yang berfrekuensi tinggi. Tapi kalau kita bisa abaikan frekuensi tingginya, terus seolah-olah kita berhubung hanya melakukan komputasi yang berkaitan dengan baseband signal yang frekuensinya rendah begitu ya, maka jadi lebih mudah ya. Dan karena sistemnya linear, pergeseran frekuensi itu bisa dipastikan tidak merubah sinyal kita dan tetap ekuivalen ya. Jadi maka ini disebutnya equivalent theorem ya, bahwa melakukan komputasinya di bandpass signal, bandpass linear signal processing, atau kalau setelah heterodyning terus di baseband linear signal processing itu sama aja begitu ya. Jadi ini sangat menolong kita ya. Sehingga kalau kita mau memodelkan sistem komunikasi digital ini ya, kalau kita bilang kan sebenarnya kalau full signalnya ya, ini ya sistem fullnya ya, sinyal di yang 1010 setelah melewati proses berbagai channel coding, terus pulse modulation ya, terus kita tumpangkan ke bandpass misalnya ya di frekuensi tinggi, baru kita lewatkan ke channel ya, berarti baru dikonvolusi ini di frekuensi tinggi, terus di receiver ini kita mesti hitung. Dan kalau kita hitungnya frekuensi tinggi, ini ribet nih ya. Tapi kalau kita anggap ya bahwa bandpass modulation dan demodulation ini nggak ada efeknya ya terhadap ekuivalensi sinyal ya. Saya tuh bisa nge-bypass bagian ini ya, dan seolah-olah dari pulse modulation ini saya langsung konvolusi dengan channel saja kalau saya modeling pakai matematika ya di MATLAB atau di Python ya. Terus saya lempar ke daerah detection, ini sama aja hasilnya. Begitu ya, saya sehingga tidak perlu memodelkan sinyal frekuensi tingginya begitu ya. Itu yang berusaha susah payah dijelaskan oleh Sklar di bagian yang ini ya. Nah, lalu di bagian ini juga ya, kembali kita terus diingatkan ya, nanti di section 3.3 ya di belakang, bahwa mengirimkan sinyal pulsa ya ke dalam channel yang tidak ideal ya, artinya bandwidth-nya terbatas ya, bukan tak hingga, pasti menghasilkan simbol yang melebar ya, dengan kata lain intersimbol interference ya. Itu jadi hal-hal yang kita perangi nih ya di dalam metode detection kita di time domain ini ya. Nah, lalu di bagian ini juga ada kembali kita diingatkan dengan satu fenomena white noise ya. Ini dibilang ya bahwa white noise itu walaupun kecil ya, tetapi flat untuk semua frekuensi dan besarnya adalah N0 ini per 2 ya, flat untuk semua frekuensi. Kalau kita punya noise yang flat untuk semua frekuensi walaupun besarnya kecil ya, biasanya akibat suhu ya, thermal, makanya disebut juga thermal noise ya. Maka noise yang demikian kita sebut white noise ya. Lalu di bagian bawah ini ada tertulis whenever a channel is designated as an AWGN channel ya, AWGN, with no other impairments specified, we are in effect being told that its impairments are limited to the degradation caused by this unavoidable thermal noise. Ya, jadi kalau kita bilang noise-nya kita sebenarnya AWGN saja ya, jadi additive white,
terus Gaussian noise, maka ini noise yang semacam ini nggak terhindarkan. Ya, begitu kita punya benda yang suhunya lebih tinggi dari 0 derajat Kelvin ya, jadi punya suhu gitu ya, bukan eh, apa tanpa pergerakan atom sama sekali kan 0 derajat Kelvin ya. Begitu lebih tinggi dari itu, mau nggak mau kita punya thermal noise ini dan ini nggak terhindarkan. Ya, AWGN tuh nggak terhindarkan. Nah, efek-efek yang terjadi di channel itu nggak mesti terjadi ya, karena tergantung channelnya ya, seberapa parah kan kita konvolusi dengan HT yang ada di channel gitu ya. Kalau ada pantulan gedung, pantulan di udara, atau belokan radio dan lain sebagainya, itu sebenarnya gangguan-gangguan yang tidak seharusnya ada. Tapi kalau AWGN nggak bisa terhindarkan ya, karena AWGN itu yang paling basic begitu ya di dalam noise kita ya. Nah, sehingga juga terhadap AWGN ini kita harus menemukan caranya ya. Noise ini selalu ada, terus kita kalau mau secara optimal mereceive sinyal yang keluar dari noise semacam ini gimana caranya begitu ya. Nah, itulah yang dibahas di chapter 3 ini ya. Nah, ini kembali ya rangkaian demodulation detection yang sederhana ya. Jadi kalau kita kirim di sini di dalam model kita ya, sinyal kita itu simbolnya SI fungsi T ya, fungsi waktu. Lalu kena noise AWGN ini ya. Terus kita dapat receive signalnya, biasanya notasinya RT, itu receive signal ya. Maka setelah lewat di channel yang cuma noise-nya thermal noise ini, kita biasanya perlu frekuensi down conversion, itu heterodyning kalau dari frekuensi tinggi bandpass ya. Terus kita harus desain receiving filter ini untuk memaksimalkan sinyal kita ya. Lalu ada equalizing filter nanti ini untuk mengkompensasi intersimbol interference yang muncul dari channel yang terbatas bandwidthnya ya. Habis itu baru kita bisa detection nih. Begitu kita detection, kita bisa menentukan ini 1 atau 0 begitu ya. Jadi seluruh proses receiving signal itu seperti ini ya. Nah, lalu ya di bawah ini ditulis lagi ya, the goal of the receiving filter ya. Jadi konsepnya gimana kita mereceive sinyal itu ya adalah kalau kita bisa recover baseband pulse with the best possible signal to noise ratio ya. Jadi kita tuh ingin memaksimalkan, kan noise selalu ada, nggak terhindarkan ya yang AWGN, tapi kita mau mereceive sedemikian rupa sehingga SNR kita maksimum. Ya, jadi walaupun di tengah-tengah noise, kita mau memastikan secara matematik bahwa ya udah itu yang udah maksimum ya signal to noise ratio kita yang bisa ya. Dan ya kalau bisa free of any intersimbol interference ya. Nanti minggu depan kita lihat ya gimana sih caranya bebas dari intersimbol interference ya, walaupun channelnya bandwidthnya terbatas begitu ya. Nah, the optimum receiving filter for accomplishing this is called a match filter or correlator ya. Jadi match filter itu kalau ditanya fungsinya apa match filter? Oh, fungsinya adalah memaksimalkan signal to noise ratio. Ya, itu fungsinya ya. Tapi bagaimana cara melakukannya secara matematik itu dijelaskan Sklar nanti ya di belakang ya. Nah, ya. Jadi ini perkenalan ya terhadap beberapa konsep ya. Nah, lalu di sini juga mulai diperkenalkan model matematikanya ya. Kalau kita memodelkan transmisi yang diganggu dengan AWGN ya. Jadi di sini uh, ini ada persamaan sederhana ya. ZT ini sinyal yang nanti di receive ya. Lalu ada sinyal yang ditransmisikan itu AI. I ini simbol ke I ya. Jadi kalau saya punya cuman ada 2 kemungkinan biner 0 sama 1 ya itu simbol ke 0 atau simbol ke 1 ya. Tapi saya bisa juga punya 4 simbol ya. Misalnya 00, 01, 10 dan 11 begitu ya. Jadi ini I-nya bisa ada 4 kemungkinan begitu ya. Nah, kalau saya udah transmit kemungkinan ke I ya, AI dengan periode T ya, lalu ditambah dengan noise AWGN ini N0T ya, maka saya punya sinyal yang saya receive begitu ya. Nah, lalu kita tuh bisa menghitung ya ini ya probability density function dari
fungsi noise yang Gaussian random noise ini. Ya, jadi kita bisa menghitung probabilitas seberapa sinyal kita dan kita tahu noise kita itu goyangnya secara Gaussian, secara amplitudo ya. Dan probability density function yang Gaussian ini bisa ditulis demikian ya. Ini noise-nya, ini karena probability dari N0 ya, dan ini persamanya 1 per sigma akar 2P eksponen ya, E pangkat minus setengah N0 per sigma 0 kuadrat begitu ya. Lalu kalau ini noise-nya ya. Kalau saya transmisikan sinyal ya, sinyal misalnya A1 ya, simbol ke 1 ya, maka saya punya probabilitas density dari Z sinyal receive jika simbol yang ditransmisikan adalah simbol 1 ya, dan persamaannya seperti ini ya. Nanti ini Z minus A1 nih di sini karena yang ditransmisikan simbol A1, kalau ada simbol S2 ya, ini yang ditransmisikan A2 begitu ya. Nah, sehingga kita bisa punya gambaran semacam ini ya. Ini adalah gambar fungsi probability density function-nya. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya, kalau saya transmit simbol A1 ini ya, di transmitter ya misalnya ya, maka di receiver ya, saya tuh nggak receive pasti sinyal A1 ya, karena saya punya Gaussian noise ya, artinya sinyal saya tuh goyang ya, kadang-kadang aja kenanya di A1 ya, tapi kadang-kadang juga lebih besar dari A1, kadang-kadang jauh lebih besar dari A1, kadang-kadang lebih kecil ya, kadang-kadang negatif begitu ya. Nah, bagaimana probabilitasnya? Probabilitasnya bentuknya Gaussian ini ya, bentuk kayak kurva Bell ini ya. Nah, ini kurva Bell ini nggak pernah kena nol ya, sampai tak hingga terus tuh. Selalu ada probabilitasnya ya, ke kiri dan ke kanan. Ini kurva normal Gaussian begitu ya. Nah, lalu ini artinya apa kurva Gaussian itu? Artinya eh, ini adalah kurva probabilitas ya. Makanya disebutnya likelihood function ya. Kemungkinan terjadinya sesuatu begitu ya. Sehingga kalau kita bilang ya, probabilitas paling tinggi kalau saya transmit A1 ya memang nanti saya receive-nya di A1 ini. Ini probabilitasnya segini ya. Tapi mungkinkah saya nge-receive sesuatu yang di sini misalnya ya, melenceng dari A1 ya. Saya receive-nya di sini gitu ya. Iya, bisa. Tapi probabilitasnya lebih rendah, probabilitasnya segini. Gitu ya. Saya juga bisa receive sesuatu yang melenceng jauh ya, tapi probabilitasnya sangat rendah. Kadang-kadang terjadi nggak? Kadang-kadang terjadi begitu ya. Nah, sehingga kurva Gaussian ini tuh menunjukkan probabilitas seberapa mungkin saya mereceive titik-titik sinyal tertentu yang ada di sumbu X saya ini. Gitu ya. Lalu kalau saya transmitnya A2 ya, simbol A2, likelihood function saya yang sebelah kiri ini ya, probability density dari Z jika simbol kedua yang ditransmisikan ya. Kelihatan sama nih probabilitasnya ya, kalau di A2 ini yang paling tinggi gitu ya. Tapi ada nggak kemungkinan yang lain? Bisa nggak saya mereceive sinyal ini ZAT ini walaupun yang ditransmisikan A2? Ya bisa. Ya, tapi probabilitasnya segini ya. Probabilitasnya kalau saya mereceive ZA dengan periode T ini ya, itu lebih tinggi mana? A1 atau A2 kemungkinannya yang ditransmisikan di transmitter ya. Kalau saya tebak A1 probabilitasnya segini nih. Ya, tapi kalau saya tebak dia A2 probabilitasnya lebih rendah. Begitu ya, sehingga dengan demikian kalau saya mau memaksimumkan probabilitas tebakan saya, sinyal mana yang dikirim yang sudah terkena noise Gaussian ini ya, saya tinggal pilih probabilitas yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi sinyal saya tuh receive-nya di mana begitu ya. Terus misalnya di ZA di titik ini ya, saya tinggal bandingkan probabilitasnya, likelihood function-nya tinggian yang mana? Ya, yang ini kenanya di sini atau yang ini? Ya, karena ini tinggian likelihood function-nya ini, maka saya pilih bahwa oh ini pasti A1 nih, yang dikirim di transmitter. Gitu ya. Jadi logikanya begitu ya. Sebenarnya bekerja dengan probabilitas, lalu kita bekerja dengan likelihood function ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini tuh untuk konfigurasi sinyalnya biner. Ya, jadi cuman ada dua kemungkinan ya, simbol A1 atau A2 ya. Tentu sinyalnya tuh bisa berbagai dimensi ya. Bisa kalau saya punya 2 dimensi atau 3 dimensi juga bisa ya. Nah, tapi kemungkinan biner ini ya menunjukkan kepada kita semacam konstelasi yang paling sederhana ya. Dan kalau kita lihat apakah
receiver kita harus menghitung ya setiap kali likelihood function ini kan rada ngeselin ya, fungsinya kayak gini ya, repot ya. Masa sih receiver kita setiap kali ngitung likelihood function ini ya gempor ya, baterainya cepet habis nanti ya. Pada kenyataannya kita nggak perlu ya menghitung likelihood functionnya secara langsung ya. Pada kenyataannya kita tuh nanti ujung-ujungnya ya, misalnya ini ya, simbolnya simetri gitu ya, kita ujung-ujungnya hanya menghitung jarak. Misalnya ZA ini ya, kita akan hitung jaraknya ke A2 sama ke A1 lebih dekat mana gitu ya, karena kita yakin bentuk probability functionnya ya, likelihood functionnya itu seperti ini ya, sehingga kalau ZA ini lebih dekat ke A1 daripada ke A2, pasti kemungkinan dia itu yang ditransmisikan A1 itu lebih besar ya. Karena kalau kita lihat ini kan gamma 0 ini adalah garis tengah antara simbol A1 dan simbol A2 ya. Begitu ZA-nya melenceng lebih kiri daripada gamma 0 ini, maka kita lihat likelihood function-nya juga untuk A1 lebih rendah ya daripada yang untuk A2. Sehingga begitu lewat garis tengah ini lebih masuk akal kita memilih bahwa sinyal yang kita terima itu A2 dibandingkan A1. Ya, sehingga basically kita tinggal menghitung jarak ini nih, dan tinggal menghitung apakah ada di sebelah kanan gamma 0 atau di sebelah kiri gamma 0 ya. Dan itu buat receiver cukup enak ya. Tetapi di belakangnya matematikanya adalah kalau kita melakukan itu ya, menghitung Euclidean distance itu ya, jarak kepada simbolnya, sebenarnya kita memastikan bahwa probability kita itu paling tinggi simbol yang kita transmisikan itu benar seperti yang kita terka. Begitu ya, karena kita bisa memastikan secara matematika itu, maka perhitungan Euclidean distance itu jadi secara pasti menghasilkan hasil yang terbaik ya kalau kita lakukan ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini ya ada rumus 3.7 ini ya, proses deteksi kita ya, kan kita mau tahu ya ini simbolnya 0 atau 1 ya. Nah, proses deteksi kita itu jadi cukup sederhana ya. Kita nggak perlu menghitung likelihood function-nya, kita hanya perlu ya menghitung apakah ZT ini ya lebih besar dari gamma atau lebih kecil dari gamma ya, dengan satu hipotesis tertentu. Ya, jadi kita lihat ini kan gamma ini ya, kalau lebih besar dari gamma, hipotesis kita A1 yang dikirim. Lebih kecil dari gamma, hipotesis kita A2 yang dikirim, begitu ya. Jadi dengan bergerak dengan hipotesis semacam itu, kita bisa ya menentukan probabilitas yang terbaik, apakah sinyal yang dikirim di transmitter, begitu ya. Jadi ini misalnya di sini dibilang kalau kita pilih H1 ya, equivalent to deciding the signal S1T was sent and hence a binary one is detected ya. A1 ini kan ini ya, binary one ini, sinyal A1 ini yang positif ya. Similarly, choosing H2 ya is equivalent to deciding that signal S2T was sent ya, and hence a binary zero is detected ya. Jadi yang ini A2 ini dianggapnya 0, A1 ini dianggapnya 1, begitu ya. Jadi dengan konsep semacam itu ya, probabilitas likelihood function itu, kita bisa memaksimalkan probabilitas deteksi kita untuk sinyal yang benar ya. Dan detektor yang semacam itu disebutnya maximum likelihood detector ya, ML detector ya. Jadi kalau disingkat baca buku-buku sistem komunikasi digital, yang dimaksudkan dengan maximum likelihood detector itu kalau melakukan fungsi deteksi secara matematis, penjelasannya seperti itu ya. Nah, itu dulu soal maximum likelihood detector. Ada pertanyaan nggak atau ada komentar nggak? Pak, saya mau nanya Pak, tadi yang Ya. diarsir itu apa ya Pak ya? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi yang diarsir ya, ini adalah kemungkinan errornya. Kalau yang saya transmisikan A1, tapi saya pikir simbol yang saya receive itu A2. Ya, jadi buntut bagian ini tuh error nih Oh, sebenarnya. karena udah terlalu jauh ya Pak ya? Iya, karena kan Maksudnya lebih dekat A2 ya? lebih kecil dari gamma. Iya. Jadi harusnya kalau lebih dekat A2, saya harusnya nebaknya A2. Tapi kalau saya maksa nebak A1, maka di situ saya error ya. Error itu terjadinya seperti itu. Ya, jadi sehingga dengan demikian kita bisa hitung juga nih probabilitas error ini nih. Ya, yaitu kurva yang di bagian bawah ini ya. Tetapi kita ada error satunya lagi, yaitu kalau yang ditransmisikan A2 kita pikir
simbol yang transmisikan A1 ya. Berarti yang buntut sebelah sini nih errornya nih. Ya, jadi dengan apa kurva ini kan kurva Gaussian ini bisa kita tulis ya secara analitis ya. Artinya gambar kurva lonceng ini ya, ya rumusnya ini. Ya sehingga bagian buntut itu juga bisa kita hitung ya kalau kita mau analitis keras ya. Tinggal kita hitung aja nih integral dari minus tak hingga sampai gamma 0 begitu ya. Terus ini kita dapat ya daerah yang diarsir ini. Terus kita kali 2 kita langsung dapat daerah diarsir ini kiri dan kanan. Sehingga kita langsung dapat probabilitas error kita terhadap maksimum likelihood detector dan noise AWGN itu berapa gitu ya. Kita bisa hitung secara matematis analitis keras gitu ya. Kalau mau disimulasiin juga bisa ya. Biasanya sih orang main teknik-teknik simulasi zaman sekarang ya daripada hitung tangan. Tapi kan zaman dulu kalau komputer belum powerful, engineer-engineer udah bisa ngitung ya dengan cara menghitung probability fungsinya itu gitu ya. Nah, ini ada gambar ilustrasi ya yang 3 dimensi ya. Kalau sinyalnya kita itu nggak cuma A1, A2 ya. Jadi bisa aja ya space dari sinyal kita ini 3 dimensi ya. Dan ini kalau digambarkan 3 dimensi ya kelihatannya sklar itu menggambarkan Gaussian noise-nya seperti ini ya. Jadi kalau saya transmisikan sinyal simbol SK ini ya, maka yang saya receive itu nggak nggak melulu simbol di titik SK ini tepat tajam ya, melainkan saya tuh punya noise ini. Ya, jadi kadang-kadang saya terima titik yang ini, kadang-kadang titik yang ini dan seterusnya. Begitu ya. Jadi titik yang di receiver saya tuh goyang-goyang karena Gaussian noise ya. Sehingga di receiver saya terima titik yang kabur itu ya yang udah kena Gaussian noise. Nah, kaburnya seberapa? Nah, kita lihat ya. Ini kembali ada kurva lonceng itu ya. Kalau dekat dengan titik SK-nya, ini awannya kita nih pekat nih. Ya, artinya sering terjadi di situ ya, probabilitasnya lebih tinggi ya. Makanya kita sebenarnya melihat seperti kurva lonceng itu ya di sekeliling titik SK kita ini. Nah, makin jauh dari SK, titiknya itu makin jarang ya karena kan kurva kita Gaussian, probabilitasnya lebih rendah ya. Demikian juga SJ ya. Nah, lalu maksimum likelihood detector itu melakukan apa? Dia tinggal menghitung ya jarak dari simbol-simbol kita, misalnya jarak dari SK ke SJ ya. Terus dia hitung garis tengahnya ya, jaraknya. Terus dia tinggal setiap kali itu tebak ya, jaraknya lebih dekat kemana? Ke SJ atau ke SK? Gitu ya, untuk melakukan maksimum likelihood detector. Ya, nanti kalau jaraknya lebih dekat ya saya juga memastikan karena noise saya bentuknya Gaussian, dia probabilitasnya lebih tinggi ya ke arah SJ atau SK kalau jaraknya lebih dekat begitu ya. Jadi problem deteksi itu kalau secara umum di ruang 3 dimensi itu jadi seperti itu ya. Oke ya, itu gambarannya. eh ya, bagian mana lagi yang menarik ya, sebentar. Nah, ini ya ini ada bagian pembahasan ya yang bilang bahwa eh apa untuk sistem digital ya, signal to noise ratio itu kurang kurang gitu bagus lagi ya. Jadi kalau kalau misalnya sinyalnya analog ya, kita memang nggak ada kemungkinan lain untuk menghitung derajat kebaikan satu sistem ya kita menghitung signal to noise ratio ya. Jadi noise besar tuh nggak apa-apa selama sinyalnya lebih besar ya. Kalau sinyalnya lebih besar dari noise dengan jarak apa power tertentu ya sekian dB gitu ya, maka kita tetap ada potensi kemungkinan mereceive sinyalnya karena sinyalnya lebih besar dari noise. Begitu sinyalnya terkubur oleh noise, apapun yang kita lakukan kita udah mati kutu ya, nggak bisa lagi ya menerima sinyalnya ya. Nah jadi signal to noise ratio ini secara umum untuk sistem yang analog itu menjadi semacam pegangan ya seberapa bagus sistem komunikasi kita. Nah, tapi kalau udah digital ya, energi yang kita handle itu terjadinya itu per bit ya. Karena misalnya ya, satu simbol yang ini ya, yang digambarkan 3 dimensi itu ya, misalnya ya, simbol SK gitu ya.
Ini kalau bisa aja terdiri dari 8 bit begitu ya. Dan kita tuh punya 2 pangkat 8 kemungkinan simbol ya di dalam space kita gitu misalnya ya. Sehingga energi per bitnya tuh berapa begitu ya, itu lebih penting ya. Karena nanti akan menghasilkan ya jarak yang cukup jauh Kak terhadap simbol yang lain. Ya kalau jarak dari simbol kita itu rapat-rapat ya, terus ketimpa noise yang awan noise ini besar begitu ya, powernya begitu ya, maka pasti kita akan salah-salah nebak ini ya, simbol kita, karena simbol kita melebar terus awan, kalau kita bayangkan ya awan SK ini kalau sedemikian besar sehingga menutup awan SJ ya dan overlap gitu, itu praktis kita nggak bisa bedain tuh SJ dan SK dengan cukup baik ya, karena kurva Gaussian probability kita yang ini ya, yang ini tuh sangat ceper ya, begitu ya. Terus daerah overlap ini, daerah error ini jadi besar, begitu ya. Jadi probabilitas error kita tuh besar, terus kita tuh setengah mati ya berusaha nangkep sinyalnya yang terkubur sama noise-nya gitu ya. Kalau di dalam bayangan fisik kita tuh seperti itu. Ya, sehingga ukuran yang lebih baik ya untuk menilai derajat kebaikan satu sistem komunikasi digital adalah EB ya, energi per bit dibandingkan dengan N0. N0 ini adalah power noise dari additive Watt Gaussian noise-nya itu dibanding dengan SNR. SNR polos itu kan power dari keseluruhan sinyalnya, tapi kalau ini energi per bit begitu ya. Nah, energi per bit ini EBE0 ini bisa ya dihubungkan dengan SNR ya, dengan S bagi N ya. Karena ini juga energi per bit ada hubungannya juga dengan periode transmit ya, setiap bit ya. Dan lalu N0 ini adalah jumlah noise total dibagi dengan bandwidth-nya. Ya, jadi N0 itu adalah ketinggian power di setiap titik frekuensi, begitu ya. Nah, cuman kalau makin besar bandwidth dari receiver saya akan menangkap noise, white noise itu lebih banyak juga. Ya, karena white noise kan flat ya untuk semua frekuensi. Sehingga kalau bandwidth saya itu mengcover lebih frekuensi yang lebih besar, tiba-tiba noise yang saya terima juga lebih tinggi ya. Kalau Bapak Ibu pernah main spectrum analyzer ya di lab ya, atau kalau di rumah punya software radio atau apa yang bisa connect ke laptop terus nangkep sinyal radio tertentu begitu ya. Itu kalau dicoba dioprek-oprek bandwidth-nya ya, bandwidth-nya digedein gitu ya, maka Bapak Ibu akan lihat ya noise floor itu naik begitu ya, karena makin gede bandwidth-nya, W-nya itu ya, maka noise total yang ketangkep akan lebih banyak ya, karena N noise total itu adalah N0 dikali W ya, dikali bandwidth-nya gitu. Nah, sehingga kita bisa tuliskan EBN0 ya sama dengan S2N dikali bandwidth per R. R ini adalah data rate ya, transmission rate-nya ya. Karena R ini adalah seperti ini. T ini adalah periode simbolnya ya. Jadi kita bisa punya rumusan-rumusan ini ya. Kalau kita punya SNR, terus kita tahu bandwidth, kita tahu data rate-nya, bit rate-nya ya, kita bisa hitung EBN0-nya begitu ya dengan rumus seperti ini ya. Nah, ini ya ada kurva bit error rate ya. Ini juga Bu Jessica jelaskan ya di filmnya yang udah diupload ke Learn ya. Kurva bit error rate ini ya, ini kurva standar ya, yang biasanya kita hadapi untuk performa sistem komunikasi digital ya. Kita lihat di daerah sumbu Y, ini adalah probabilitas error bit ya, probabilitas bit error ya. Biasanya juga ditulis kalau di buku-buku lain kadang-kadang tulisnya BER ya, bit error rate ya. Nah, ini Sklar tuh pakai notasi ini ya, probabilitas bit error ya, PB jadinya ya. Lalu di sumbu X ya, ini adalah EBN0 nih. Dan EBN0 ini sumbu X ini menunjukkan power dari sistem ya terhadap noise. Ya, jadi makin gede power kita, bit error rate kita turun. Ya, sehingga kurva air terjun ini masuk akal ya. Jadi kalau kita transmit dengan signal yang lebih besar powernya, kalau tadi powernya segini ya kecil, error kita segini, begitu ya, cukup gede ya. Tapi kalau kita tingkatkan sinyal power kita gitu ya, maka errornya itu turun ya sampai misalnya di titik ini, begitu ya.
Kalau kita tingkatkan lagi, dia bisa turun lagi lebih jauh lagi, begitu ya. Dan selama noise kita itu AWGN ya, noise thermal noise yang standar itu yang tidak bisa kita cegah itu ya. Artinya kalau kita tingkatkan EB0 ini akan terus turun nih. Ya. Nah kalau kurva bear kita ya kita lihat ya bahwa sampai tingkat tertentu kita tingkatkan powernya lagi ini nggak bisa turun lagi ya bit errornya, melainkan ada semacam buntutnya gitu ya melandai gitu ya. Nah berarti ada error-error yang sifatnya udah bukan AWGN lagi tuh. Ya ada error-error yang lebih sistematis yang kalau kita tingkatkan powernya itu nggak bisa hilang ya karena eh, kita harus lakukan equalization gitu ya. Itu terjadi karena konvolusi terhadap channel ya, bukan murni AWGN lagi ya, sehingga kita nggak bisa paksa gitu aja dengan power ya. Kalau power sinyalnya kita gedein ya, terus sinyal kita terkonvolusi kacau ya sama channel kita, tetap aja di sebelah sono di ujung di receiver terdistorsi ya. Nah, distorsi yang semacam itu kita nggak bisa hilangkan hanya dengan menggenjot power, begitu ya. Jadi ini kurva bear yang semacam ini nih kurva bear yang lebih murni nih, yang apa sih noise-nya tuh cuman Gaussian noise saja ya begitu. Nah, lalu PB ini ya bisa dihitung ya karena kan itu tadi ya kita menghitung dengan maksimum likelihood detector ya. Nah ini ya. Ini Sklar itu menunjukkan ya bagaimana cara menghitung PB-nya ya. Jadi ini tadi ya pakai hipotesis itu ya likelihood function-nya kalau lebih besar dari probabilitas simbol S2 dibagi simbol S1 ya, maka kita pilih bahwa ini simbolnya A1 yang ditransmisikan H1 ya. Sebaliknya kalau lebih kecil ini H2 ya. Lalu ininya apa? Kita tadi udah temukan juga gamma 0 itu garis yang di tengah itu simetris ya, adalah jarak antara A1 tambah A2 per 2 ya, sehingga ini jadi thresholdnya kita nih, angka gamma 0 itu ya. Nah, sehingga ini pelan-pelan Sklar ini mau menurunkan PB-nya ya. Jadi dia mau menghitung error probability ini nih. Kurva yang ada di kurva bit error rate itu tuh yang kayak air terjun itu menghitungnya bagaimana begitu ya. Jadi P error kalau dikirimkan simbol S1 ya adalah probabilitas bahwa kita memilih hipotesis 2 ya. Kita memilih bahwa simbol 2 yang dikirim padahal yang dikirim simbol 1. Ya, dan ini adalah yang ditanyakan Pak Austin itu tadi, buntutnya itu yang diarsir itu ya. Sehingga kita lihat ini integral ya, dari minus tak hingga, dari buntut sebelah kiri jauh ya, sampai titik gamma 0 itu ya. Lalu likelihood functionnya ini yang kita kita apa integralkan ini ya, karena ini PZ jika S1 yang dikirim ya, ini berarti simbol 1, terus buntutnya yang diarsir itu, terus kita integral terhadap DZ begitu ya. Z ini adalah simbol yang di receive begitu. Nah, sehingga dengan demikian dengan menghitung integralnya ini dan fungsinya fungsi Gaussian itu tadi kita dapat nih probabilitas error kalau yang dikirim simbol 1. Lalu buntut yang satunya probabilitas error kalau yang dikirim simbol 2 ini sama ya, buntut yang simetris yang di sebelahnya ya. Tapi perhitungannya adalah dari gamma 0 sampai tak hingga ya, karena buntutnya yang di sebelah kanan itu ya. Terus kita hitungnya pakai likelihood function yang di sebelah kiri ya, karena kan itu buntut yang sebelah kiri yang menghasilkan error itu ya, simbol 2 ya. Nah, dan PE simbol 2 dan PE simbol 1 ini ya kalau di dalam kasus yang umum simetris ya. Berarti sebenarnya tinggal dikali 2 ya. Ini jadi setengah tambah setengah tertentu, ini kita dapat hitungan PB-nya. Begitu ya. Sehingga kurva PB itu bisa bisa kita hitung ya secara analitis ya dengan menghitung integral dari probability function-nya ini ya. Nah, lalu kalau kita turunkan ya, kita masukkan gamma nolnya, terus kita masukkan fungsi Gaussian-nya itu ya. Lalu kita tuliskan ya, kita beberkan, kita turunkan ya. Maka yang di apa? Di belakang ini ya, fungsi yang integral 1/2 pi eksponensial minus u kuadrat per 2 du ya, ini yang bentuknya seperti ini. Itu bisa disebut dengan fungsi Qx ini ya, atau complementary error function ya. Nah, fungsi Q ini bisa ada tabel-tabelnya ya, sehingga dengan mudah bisa dihitung ya buat orang zaman dulu yang beroperasi dengan tabel ya, bukan dengan komputer ya. Kalau kalau zaman sekarang ya
suruh aja MATLAB atau Python ngitung ya. Terus kita dapat kurvanya itu gitu. Nah, itu ceritanya ya. Nah, ya mungkin sampai di situ dulu ya. Itu cerita dari maximum likelihood detector. Ada pertanyaan atau komentar nggak sejauh ini? Pak, mau mastiin tadi yang lebih besar H1 itu maksudnya hipotesis yang Pak, jadi perkiraannya ke titiknya, Pak. Iya, tebakannya ya. Kalau Hmm. hipotesis 1 berarti kita menebak simbol 1 yang dikirim. Kalau hipotesis 2 itu kita menebak simbol 2 yang dikirim. Dan error itu terjadi kalau yang dikirim itu simbol 1, kita nebaknya hipotesis 2 gitu ya. Terus kita menghitung buntut yang diarsir itu ya dari fungsinya sebagai probabilitas error gitu ya. Oke, kita coba lanjut ya dengan match filter ya. Itu tadi adalah kalau maximum likelihood detector itu cara kita eh, menangkap simbol 1 atau 0 ya dari tumpukan aditif white Gaussian noise-nya begitu ya. Dan terutama dari fungsi probabilitas Gaussian itu ya yang menjadi ciri dari noise kita itu ya, awan noise kita. Nah, tapi kita juga di receiver ya pingin memastikan bahwa signal to noise ratio kita itu maksimum ya dengan melakukan filtering tertentu terhadap sinyal receive kita. Nah, itu dilakukan dengan match filter gitu ya. Dan ini secara matematis Clara itu berusaha menunjukkan juga ya caranya ya bagaimana sih kita memaksimumkan uh, signal to noise ratio itu dan bagaimana kita membangun filternya. Jadi impulse response ya HT dari filter itu yang kita pakai supaya bisa memaksimalkan SNR-nya itu seperti apa gitu ya. Itu yang coba diturunkan ya. Dan ini kayak nostalgia nih sebenarnya ya kuliah sinyal dan sistem lagi ya. Kita lihat ini simbol ya yang ditransmisikan. Ini langsung ditulis oleh Hyken di frekuensi domain ya. Jadi pakai channel sebagai fungsi F ya, HF, nanti dikalikan karena di frekuensi domain kan konvolusi itu perkalian ya. Kalau Bapak Ibu ingat ya. Jadi HF ini dikalikan dengan SF sinyalnya ya. Terus E pangkat J2PFT DF ya. Terus kalau kita integral kita dapat sinyalnya di time domain. Ya ini kan inverse Fourier transform ya. Dari frekuensi domain kita integralkan dapat time domainnya begitu ya. Sehingga sinyal simbol A fungsi T ini bisa kita tulis dalam komponen-komponen frekuensinya gitu ya. Nah, lalu noise itu ya ini sigma 0 kuadrat ya power noise-nya bisa kita tulis demikian ya. Ini N0/2 ini kan white noise ya. Powernya flat untuk semua frekuensi. Tapi kita tuh melewati satu channel ya dan channelnya punya bandwidth tertentu ya. Jadi channel channel ini kita kuadrat absolut DF ya, terus kita integral dari minus ta hingga sampai ta hingga ya, kita dapat noise yang kita tangkap di receiver begitu ya. Ini total power noise-nya begitu ya. Sehingga signal to noise ratio ya adalah signalnya ini ya yang ditulis di atas ini ya powernya dibagi dengan power noise-nya ya, noise-nya ditulis di bawah ini ya. Jadi secara matematis SNR-nya ini ya signal to noise ratio-nya. Terus kita mau memaksimalkan ya supaya eh, apapun yang terjadi ya kalau kita transmisikan sinyal kita ke dalam apa awan noise itu ya di sebelah situ kalau kita filtering ya kita pingin SNR-nya ini maksimum begitu ya. Gimana memaksimalkannya ya? Jadi Sklar itu main-main persamaan matematika ya bahwa fungsi yang semacam ini ya kalau ada fungsi 1 dikali fungsi 2 diintegral diambil kuadratnya ya itu pasti lebih kecil dari kalau fungsi satunya di kuadrat diintegral masing-masing terus dikali ya ini namanya Schwarz inequality nih ya ini secara matematika bisa dibuktikan bahwa fungsi yang sebelah kiri ini pasti lebih kecil sama dengan fungsi yang sebelah kanan ini ya. Nah, sehingga di terminologi yang atas ini bisa kita pecah ya dan kita tahu bahwa SNR ini pasti lebih kecil dari apa yang atas ini pasti lebih kecil dari kalau
integralnya kita hitung sendiri-sendiri ya. Ini fungsi yang atas ini kalau kita pecah, berarti yang ini itu pasti lebih kecil dari kalau integralnya kita pecah, kita hitung sendiri-sendiri ya. Nah, sehingga begitu ini kita pecah dengan trik Schwarz inequality itu kita bisa dapatkan HF kuadrat integralnya ini bisa dicoret ya dari bagian atas dibagi yang bagian bawah ini. Ya, sehingga SN-nya ini kita bisa pastikan lebih kecil sama dengan tinggal ini ya faktor seper N per NO per 2-nya jadi 2 per NO ya. Terus integral ini nih sinyalnya nih SF kuadrat DF ya. Jadi rupanya signal to noise ratio di terakhirnya itu bukan bergantung kepada channelnya lagi karena channelnya ini bisa dihilangkan ya, melainkan bergantung kepada sinyal itu sendiri ya. Nah, ini yang agak counterintuitif itu ini ya di dalam membicarakan match filter ya, bahwa saya kalau ingin memaksimalkan apa signal to noise di receiver ya, saya membangun filter saya itu bukan saya match terhadap channel dan terhadap noise-nya ya, melainkan saya match terhadap sinyal yang ditransmisikan. Begitu justru. Ya, karena ini nih fungsi signal to noise ini terakhirnya hanya bergantung kepada sinyal yang ditransmisikan nih SF ini. Begitu ya. Nah, lalu tinggal bagaimana memaksimalkannya ya. Ini kita ingin mengambil ya bahwa maksimalnya adalah kan ini SN-nya selalu lebih kecil sama dengan ini ya. Berarti maksimal adalah kalau sama dengan ini fungsi SF ini adalah energi dari sinyalnya. Ya, integralnya kita anggap E ya, ini energi dari sinyalnya ya. Jadi 2E per NO. Ini maksimumnya. Ya, kalau kita anggap maksimum gitu aja ya. Sehingga energi ini ya bisa maksimum ya kalau di receiver ya kita melakukan taktik ya supaya filter kita itu memberikan kita energi maksimum ini yang bentuknya integral minus tahingga sampai tahingga SF kuadrat DF begitu ya. Nah, gimana caranya mendapatkan ini ya? Adalah kalau channel kita ya, dan ini adalah channel filternya ya, di receiver kita bangun filter dengan transfer fungsinya HF ya. Ini HF-nya ditulis di frekuensi domain ya. HF-nya kita kalau bentuknya seperti ini ya, K konstanta ya dikali S kompleks konjugate fungsi F kali E pangkat minus J 2 PFT ya. Karena kalau ini HF ini dikalikan dengan SF ya, kan kita ingat ya, HF-nya kalau kita buat itu dikalikan dengan ini yang ditransmit ya SF-nya, maka nanti SF akan dikalikan dengan SF kompleks konjugate ya, sehingga dapatnya SF kuadrat. Ya, jadi kalau kita lihat ini kita buat filternya ada S kompleks konjugate-nya ya. Terus ini E pangkat minus J 2 PFT nanti saling meniadakan dengan E pangkat J 2 PFT ya. Terus tinggal konstanta dikali S kuadrat nih, karena S kompleks konjugate dikali S dapatnya X kuadrat begitu ya. Sehingga kita dapat bentukan energi maksimum ini. Gitu. Jadi sebenarnya pola berpikirnya Sklar itu terbalik ya. Saya hitung dulu energi maksimum yang mungkin berapa. Oh, energi maksimum yang mungkin tuh ini. Ya. Lalu bagaimana mencapai energi maksimum ini kalau filter di receivernya saya bentuk HF-nya seperti ini. Gitu ya di frekuensi domain. Nah, begitu saya dapat filter transfer fungsinya di frekuensi domain, saya kalau mau tahu di time domain ya saya tinggal Fourier transform aja, inverse ya. Ini notasinya kayak gini ya, Fourier inverse Fourier transformnya ini begitu di transform balik ke time domain jadinya ini ya, S, dan S itu adalah sebenarnya sinyal yang ditransmisikan ya, tapi S-nya dikalikan dengan konstanta ya, konstanta apa aja ya, karena kan di filter di receiver itu bisa ada faktor pengali tertentu ya, tapi S-nya ini di matching ya, kompleks conjugate ini artinya di T minus T nih ya, T gede minus T kecil. Ya, jadi HT ya, fungsi T kecil ini adalah kalau sinyalnya itu kita mirroring ya, karena ini minus T ya, minus T kecil, lalu kita geser sejauh satu periode T. Maka kalau kita buat filter transfer functionnya di receiver itu seperti ini, kita akan memaksimumkan SNR di receiver.
gitu ya. Nah ini kebetulan si Sklar juga gambar ya transfer functionnya ya. Jadi kalau ini ilustrasi ya seperti biasa ya. Kalau sinyal kita yang kita transmisikan ini ST ya, lalu sinyalnya segitiga seperti ini ya dan durasinya satu periode T besar begitu ya. Maka di receiver kita tuh pingin membentuk filter yang transfer fungsinya seperti ini ya, S T besar periode minus T kecil ya. Artinya ST ini kalau kita cerminkan jadi S minus T itu dia jadinya segitiga gitu ya karena kan dicerminkan terhadap sumbu Y. Tapi terus saya geser sejauh satu periode ya sehingga ini tuh bergeser satu periode ke kanan. Begitu ya karena ini T besar minus T kecil gitu ya. Nah, kalau saya bentuk transfer function dari filter saya di receiver itu seperti ini yang sebenarnya match dengan simbol yang saya kirimkan ya, cuman dicerminkan dan digeser sejauh satu periode ya, maka saya bisa memastikan karena matematikanya tadi saya urut satu-satu ya, saya bisa memastikan bahwa signal to noise ratio dari sinyal yang saya receive itu maksimal. Begitu ya. Nah, yang interesting juga adalah ini kan HT ini filter ini kan sebenarnya kalau kita konvolusi dengan sinyal receive-nya ya, filter itu kalau sinyal receive kita operasikan masuk ke dalam filter sebenarnya operasinya kan konvolusi ya. Nah, tapi kalau kita konvolusi kan kita ingat ya bahwa operasi konvolusi sendiri itu kan sebenarnya mencerminkan sinyalnya lalu digeser terus di integral kita jumlah ya sama seperti korelator ya. Bedanya korelator sama konvolusi adalah kalau korelator itu dia nggak dicerminkan dulu. Nah, tapi kan ini filter transfer fungsinya udah kita cerminkan dulu ya. Sehingga kalau kita cerminkan balik, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mengkorelasi sinyal yang kita kirim ya di receiver dengan filter ini yang udah dibalik ya. Jadi operasi kita sebenarnya secara matematik karena udah dibalik terus dibalik lagi ya, sebenarnya sama seperti korelator ya. Jadi sehingga di sini ya figur 3.7 ini Sklar itu menggambarkan ya match filter itu sama korelator output itu pada saat titik T ini sebenarnya outputnya berhimpit ya. Ini adalah ZT ya, sinyal yang receive kalau sinyal yang ditransmisikan itu bentuknya sinusoid ya, sinyal sinus begitu ya. Kalau kita masukin ke match filter, sinyal sinus itu kayak ada ramping ya, tambah gede ya. Kalau korelator ini kayak fungsi linear gitu, naik terus ya. Tapi di titik periode T, T besar ya, ini nilainya tuh berhimpit. Ya sehingga match filter sama korelator sebenarnya nilainya sama operasinya gitu ya. Dan itu masuk akal karena kalau kita ingat korelator itu sebenarnya seperti konvolusi tapi yang nggak dicerminkan dulu. Sementara filter dari match filter ini udah kita cerminkan dulu ya karena ini udah kita matching kepada simbol yang ditransmisikan gitu ya. Sehingga dengan kata lain ya, kalau operasi matematika kita itu sebenarnya korelasi di receiver ya. Korelasi itu kan sebenarnya secara fisik ya membandingkan dua buah sinyal, seberapa mirip begitu ya. Sehingga operasi memaksimalkan SNR itu kalau itu sama dengan korelasi artinya di receiver itu dengan filter match filter kita tuh membandingkan seberapa mirip sih sinyal saya yang di receiver itu yang saya cetak ke dalam filter saya ini ya. Ini sinyal yang saya receive, coba saya masukkan ke filter saya terus saya bandingkan seberapa mirip sih dengan cetakan harusnya sinyal transmit itu seperti apa gitu ya. Dan dengan cara korelasi semacam itu saya memaksimalkan signal to noise ratio saya sebenarnya secara matematika gitu ya. Nah, mungkin itu kisahnya mungkin yang kalau baca langsung pelan-pelan agak sulit dipahami ya dari Sklar ya. Tapi permainan di buku Sklar ini ya adalah dia tuh menunjukkannya secara matematika ya. Logikanya bagaimana mendesain filter ya atau metode deteksi kita supaya mencapai karakteristik tertentu yang meningkatkan probabilitas deteksi kita supaya benar ya. Match filter itu yang dilakukan adalah memaksimalkan signal to noise ratio. Kalau maksimum likelihood detector ya itu untuk meminimalkan error sebenarnya ya, karena likelihood functionnya yang kita paksa maksimal begitu ya. Begitu likelihood functionnya kita paksa maksimal maka kemungkinan errornya jadi turun begitu.
ya. Nah itu ya, supaya kalau Bapak Ibu eh, berdiskusi dengan orang-orang yang di sistem berkecimpung di sistem komunikasi digital ya, terus ngomong maksimum likelihood detector atau match filter ya, nah, Bapak Ibu tahu ya itu fungsinya bagaimana ya, dan jeroan matematikanya melakukan fungsi itu tuh seperti apa sebenarnya gitu ya. Nah ada pertanyaan atau komentar? Pak, saya mastiin lagi, Pak. Iya Pak, Saya agak bingung tadi di match filter, tadi berarti kita memaksimumkan signal to noise rasionya kan Pak ya, benar ya Pak? betul Pak. Tadi kalau misalnya di bukunya juga ditulis itu kalau apa tadi Sklar dapat itu 2 kali apa 0 ya, 2 kali energi, 2 kali per noise-nya sendiri ya. Itu saya masih bingung sih Pak. Ini ya kalau Dua kita kali. lihat ya fungsinya. Jadi sebenarnya poinnya ya adalah yang berusaha dibuktikan oleh Sklar ya. Sebenarnya bentuk filternya ini harus seperti apa sih? Supaya kita bisa memfilter sinyal yang di receive itu dan memastikan bahwa signal to noise ratio-nya maksimum ya. Nah, seberapa maksimumnya ya itu diturunkan dari ini ya. Jadi yang diincar oleh, dan ini kan cara penurunannya rada ajaib ya, pakai trik-trik sulap ya, pakai Schwarz inequality ya. Jadi pertama sih ini jinaknya dia tulis aja SNR-nya begitu aja begitu ya. Karena ini kan fungsi sinyalnya ya setelah dilewatin filter, lalu ini power dari noise-nya ditulis begitu aja ya. Tapi terus habis itu dia mulai sulap ya pakai Schwarz inequality, terus berusaha memisahkan dua fungsi yang di atas ini ya sehingga HF-nya ini integral HF bisa dicoret sama integral HF bawahnya. Nah, lalu dengan demikian dia menunjukkan bahwa signal to noise ratio ini hanya tergantung pada SF-nya nih. Ya, ini kan 2/N0. Ini sih ini semacam konstanta, ini nggak efek ya. Tapi yang penting ya adalah bahwa kalau saya mau maksimumkan ya signal to noise-nya, ini sebenarnya cuma tergantung sama SF-nya ini. Ya, dan SF ini adalah ya ini adalah energi. Ini kan faktor 2-nya dia masih tulis di sini ya. Energi dari simbolnya ini nih yang ditransmisikan. Begitu ya, sehingga kalau kayak gitu berarti filter di receiver itu saya tuh harus matching terhadap simbol ini. Ya, sehingga kalau saya hitung ini bagian sinyalnya ini filter dikalikan sama SF, saya dapat fungsi yang bentuknya SF kuadrat absolut ini. Nah, gimana caranya dapat SF kuadrat absolut itu kalau saya membentuk HF-nya, ini filter saya bentuknya kayak gini. Karena nanti X kompleks konjugate dikali sama S itu jadinya S kuadrat absolut begitu ya. Nah, jadi triknya tuh begitu. Terus kalau ini udah dapet ya transfer function dari filternya, tinggal transfer ke apa time domain, udah ya dapet ya. Sehingga saya tuh punya bentuknya filter saya harus gimana kalau saya tahu apa transmit function saya seperti apa ya. Jadi pada kenyataannya ya adalah receiver itu didesain dengan pengetahuan bahwa di transmitter itu akan mentransmit apa sinyal yang seperti apa ya. Noise kita nggak bisa lawan ya, dan noise selalu ada dan noise selalu unpredictable. Tapi sinyal yang akan ditransmisikan kan kita tahu begitu ya. Nah, sehingga filter di receiver itu kalau kita matching ya terhadap simbol yang ditransmisikan ya, dengan kata lain filter itu mengandung karakteristik dari sinyal yang ditransmisikan, terus kita korelasi begitu ya, sehingga kita bandingkan nanti dengan sinyal yang kita tahu nih harusnya simbolnya seperti itu, tapi ini udah terdistorsi macam-macam kena noise, kita bandingkan aja. Begitu kita bandingkan terus kita tangkep ya, maka kita memaksimalkan signal to noise-nya. Itu sih sebenarnya poin dari Sklar ya. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, Ya Pak, tentu terima kasih kalau Pak. kalau ujian ya, kan ujian kita ujian lisan ya. Eh, kita saya tuh nggak akan nanya soal penurunan sih ya, karena kalau penurunan itu sebenarnya agak boring ya. Begitu diturunin sekali ya baca Sklar ya udah gitu ya. Tapi yang lebih pentingnya adalah nangkep ya. Misalnya kalau kita bilang match filter, terus ditanya ya, nah match filter tuh fungsinya apa sih? Nah itu harus bisa diartikulasikan gitu ya. Ngapain sih dia gitu ya? Terus biasanya receiver-receiver itu ya selalu punya kriteria. Dia mau meminimalkan apa atau memaksimalkan apa.
begitu ya, karena kan dia punya punya fungsi dan tugas yang khusus begitu ya waktu lagi receiving sinyalnya ya. Nah, itu harus tahu ya secara matematika ya, walaupun nggak nulis rumusnya ya, tapi sebenarnya dia tugasnya mau memaksimalkan apa sih dalam hal match filter, dia berusaha memaksimalkan signal to noise ratio-nya ya. Dalam hal maksimum likelihood detector, yang dia berusaha maksimalkan adalah likelihood function-nya. Ya, jadi kemungkinan bahwa dia itu menebak simbol yang tepat itu yang paling maksimal begitu ya. Nah, model matematikanya itu sih yang harus dipahami ya. Nulis rumusnya sih tinggal lihat aja di Sklar begitu ya kalau perlu melakukan perhitungan gitu. Oke, ini waktu kita juga habis nih. Ada komentar atau pertanyaan terakhir? Boleh kalau ada. Oh, mau mastiin lagi Pak, kalau match filter itu berarti apa tujuan utamanya kan untuk menyamakan sinyal dari yang transmitter ke di receiver kan Pak. Jadi maunya keluarnya dapatnya juga sama di receiver gitu Pak. Ya, maunya signal to noise ratio-nya maksimum. Tapi Maksimum. bagaimana cara mendapatkan itu adalah dengan Yang tadi. mematching filter di ya di receiver itu terhadap simbol yang ditransmisikan gitu. Iya. Ya. Biasanya kesalah pengertiannya orang ya adalah kok disebutnya match filter ya. Terus kan yang mengganggu sinyal kita kan ini ya apa noise ya. Apakah kita match terhadap channel begitu ya filter di receiver itu ya enggak gitu karena ternyata di dalam perhitungan matematikanya channelnya itu dicoret ya atas bawah hilang sementara apa nilai maksimum dari sinyal yang kita tangkap di receiver itu hanya bergantung kepada SF itu sinyal yang ditransmisikan gitu. Jadi kita match justru ke sinyal yang ditransmisikan itu gitu. Ya. Iya Pak. Ya mungkin sih perlu dibaca berkali-kali terus coba direnungkan lagi ya. Nanti 5 tahun lagi kalau baca Sklar lagi, oh maksudnya Sklar tuh itu gitu ya. Kalau udah main-main alat-alat telekomunikasi gitu ya, ya nggak apa-apa ya kita coba aja pelan-pelan pahami ya. Oke, dari Bu Jessica, Pak Michael ada pertanyaan, komentar? Belum sih, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya untuk malam ini. Nanti recordingnya saya pasang juga di Learn supaya Bapak Ibu bisa mengulang juga ya kalau dibutuhkan ya. Terima kasih Pak.